Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dari kelas B dengan NIM 46 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Jadi, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu mulai dari strukturnya yang harus benar, pilihan kata yang harus tepat, hubungan antar bagian logisnya, dan ejaannya pun harus benar. Jadi kalimat efektif itu juga terbagi dari beberapa macam kalimat. Yang pertama itu ada kalimat lengkap dan bukan fragmentasi. Jadi kalimat lengkap itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan informasi atau proporsi atau makna secara utuh. Artinya dalam kalimat lengkap, proporsi atau makna kalimat tidak diungkapkan secara terpotong-potong. Contohnya, hal yang berbeda akan kita jumpai dalam pengukuran aspek psikologi, sosial, dan pendidikan. Misalnya, dalam pengukuran inteligensi, keberhasilan dalam belajar, pengukuran terhadap sikap masyarakat mengenai sesuatu hal yang lainnya. Yang kedua, ada kalimat logis. Kalimat logis adalah kalimat yang informasi atau proporsinya dapat diterima secara akal sehat. Kelogisan itu dilihat dari segi proporsinya, bukan dari strukturnya. Contohnya, akibat penghasilan produk kota meningkat, mereka akan berpindah semakin jauh dari pusat kota untuk menghindari keramaian dan kebisingan di pusat kota. Akibatnya, keinginan untuk menjaga keindahan dan melestarikan fungsinya menjadi berkurang, sehingga memudarkan keadaan pusat kota. Yang ketiga, ada kalimat hemat. Kalimat hemat adalah kalimat yang padat isi, bukan padat kata. Artinya, kalimat itu hanya menggunakan dalam jumlah sedikit, tetapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas, atau informasi opsional. Contohnya, ada yang berpendapat bahwa sekolah-sekolah dan universitas-universitas mengajarkan ilmu pengetahuan yang sudah basi, kurang mengajarkan ilmu pengetahuan yang segar dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, yang keempat, kalimat jelas dan tidak ambigu. Kalimat jelas adalah kalimat proporsinya mudah dipahami. Kalimat jelas tidak mempunyai makna tafsiran yang lain. Contoh, berkurangnya air permukaan tidak saja mengurangi resiko banjir, melainkan juga mengurangi resiko erosi. Yang kelima, ada kalimat padu. Kalimat padu adalah kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam sebuah paragraf. Contohnya, ibu yang dimana akan memberikan bunga yang berada di pasar. Bunga yang dibeli itu sangatlah indah. Bunga yang dibeli oleh ibu itu memiliki warna merah. Jadi, itulah pengertian dan macam-macam kalimat efektif dan pengertian kalimat efektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paragraf efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf efektif adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan dimulai penulisannya dengan garis baru atau alinea. Paragraf efektif berasal dari kata Yunani, yaitu para atau perhubungan dengan di samping, grafien atau tulisan. Ciri-ciri paragraf efektif itu sendiri ada 4. Yang pertama, memiliki satu ide pokok. Yang kedua, memiliki penjelasan tentang ide pokok yang relatif lengkap. Yang ketiga, menarik perhatian pembaca. Yang keempat, terorganisasikan dengan baik. Terus ada jenis paragraf.
yaitu ada isinya, kalimat utama, dan fungsi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan paragraf, kesatuan dan kepaduan itu adalah yang pertama, kesatuan. Berarti seluruh kalimat dalam paragraf pembicara satu gagasan atau gagasan tunggal. Yang kedua, ada paragraf kepaduan. Berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kelompok, saling berkaitan, mengandung gagasan tunggal paragraf dan bersifat koheren. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian kalimat efektif dan paragraf efektif. Mohon maaf jika ada kurang dan jika ada lebihnya, semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Saya Muhammad Robi, saya pamit undur diri. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih.